Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial lengkap. Apa kabar buat para youtuber semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan ya? Oke, untuk video kali ini jadi saya akan berbagi pengalaman saya dalam membuat karya seni atau sebuah karya yang luar biasa ya. Jadi di video kali ini saya akan coba berbagi tips and trick dalam membuat penyetruman ikan ya. Jadi di sebagian wilayah mungkin pembuatan penyetruman ikan udah gimana ya? Jadi menyetrum ikan udah dilarang ya. Cuman di sebagian wilayah lain mungkin menyetrum ikan masih bisa ya. Bahkan kalau buat pehobi yang namanya hobi mencari ikan, mungkin salah satu cara mendapatkan ikan dengan cepat yaitu dengan menggunakan alat penyetruman ikan. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat penyetruman ikan yang baik dan benar ya. Oke, sebelum kita merakit penyetruman ikan, kita harus siapkan dulu komponen-komponen yang menunjang dalam pembuatan penyetruman ikan. Oke, salah satunya kita akan coba saya akan coba kasih tahu ya. Jadi yang baik dan benar bagaimana caranya ya. Oke, sebelumnya yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu jelas adalah kabel atau kawat email ya. Jadi kawat email yang ukurannya pas. Jadi kita sesuaikan nih kawat emailnya juga disesuaikan dengan lokasi kita. Tips dari saya, jadi pemilihan kawat email yang baik dan benar kita harus cari tahu posisi air atau jenis air di lokasi kita. Kalau jenis air di lokasi perairan kita airnya dalam, terus juga jernih ya, jadi kayak sungai-sungai pegunungan. Nah, jadi saya sarankan untuk pemilihan kawat emailnya dinaikkan ukurannya ya. Kemudian kalau untuk di air-air yang payo seperti di rawa-rawa atau di dekat laut gitu ya. Nah, itu ukuran kawat emailnya lebih baik diturunkan. Kenapa? Itu karena untuk menjaga keseimbangan. Jadi kalau terlalu kenceng arusnya takut-takut nanti kita yang kena. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi perairan kita. Oke. Salah satunya di posisi air di daerah saya yaitu air jernih, kemudian dalam-dalam ya. Jadi saya pilih ukuran kawat yang lebih dari 1 mili ya. Oke, sebelumnya ini saya udah siapin dua jenis kawat email ya. Ini untuk kawat email 1,2 mm, kemudian kalau yang ini 0,7 mm. Nah, jadi kawat email ya yang udah saya siapin sekitar yang 0,2 yang 1,2-nya itu ada sekitar 2 ons ya. Kemudian yang 0,7-nya sekitar kayaknya lebih setengah kiloan. Nah, kemudian yang harus kita siapkan juga adalah besi keren. Nah, jadi besi keren jadi banyak sekali bisa kita gunakan bekas gergaji ya, bekas gergaji besi atau plat besi yang saya gunakan adalah kali ini adalah plat besi yang lebarnya sekitar 2 cm-an ya. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan juga lakban untuk membantu merekatkan, kemudian alat potong. Kemudian yang paling menentukan juga nih arus yang dihasilkan bagus adalah kondensor. Nah, jadi ini saya udah siapin ada beberapa buah kondensor ya. Ini bisa Anda lihat ya. Ini ada beberapa jenis kondensor. Jadi kondensor ini fungsinya harus kita ketahui juga. Biasanya ada ya pas kita lagi nyetrum ikan. Nah, kemudian pas kita pegang kondensor alat penyetruman ikan kita kok cepet panas ya. Nah, itu salah satunya adalah kurang peredam alias kurang kondensor. Jadi saran saya kalau misalkan perakitan atau rakitan penyetruman ikan kalian cepat panas, nah jadi lebih baik tambahkan kondensor ya.
tambahkan kondensor satu, terus kita coba lagi masih panas, tambahkan lagi, masih panas juga, tambahkan lagi sampai benar-benar teredam. Karena kondensor ini selain memperkuat tegangan, jadi memperkuat tegangan ini juga bisa meredam arus induksi. Jadi arus induksi panas dari kumparan itu bisa diredam oleh kondensor. Jadi keluar apinya itu percikan api yang panasnya itu bisa diredam sama ini. Dan biasanya kalau kurang kondensor itu kendalanya adalah platina yang cepat aus atau platina yang cepat rusak. Nah, jadi lebih baik kondensor distabilkan ya. Nah, kemudian juga yang saya siapin adalah kapasitor. Nah, ini kapasitor. Fungsinya untuk apa? Nah, kapasitor tersendiri yaitu fungsinya untuk menstabilkan arus. Jadi kalau misalkan di yang dalam nih, yang dalam arusnya segitu, kemudian yang dangkal segitu. Nah, jadi ini untuk menstabilkan. Nah, biasanya kalau yang tidak distabilkan, arus di air yang dangkal itu arusnya kuat ya, kemudian dibawa ke dalam lemah. Nah, jadi tujuannya kapasitor ini adalah untuk menstabilkan. Nah, itu fungsi-fungsinya ya. Jadi fungsi-fungsinya alat penyetruman ikan dan yang lain sebagainya mungkin semuanya udah pada paham ya. Jaringnya, kemudian buah sticknya juga udah pada paham. Nah, setelah itu, setelah kita ketahui, nah juga ini ada satu lagi yang tertinggal adalah platina. Jadi saya akan coba menggunakan platina mobil Kijang ya. Nah, jadi ini platina yang udah biasa saya pergunakan. Jadi platina ini cukup kuat dan arusnya itu bagus. Jadi daya hentaknya itu bagus. Nah, itu salah satu, bukan salah satu ya, beberapa faktor penunjang pembuatan penyetruman ikan yang baik. Nah, selanjutnya kita akan merakit ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Oke, sebelum saya ke perakitan nih, saya akan kasih tips juga buat para pecinta mancing atau para pecinta penyetruman ikan. Untuk merakit kumparan, nah ini ada beberapa pendapat ya, dan yang saya sudah rangkum dari sedemikian informasi yang sudah saya rangkum, dan alhamdulillah setelah saya rangkum dan saya coba bikin, alhamdulillah berhasil dan bagus banget. Nah, salah satunya adalah jumlah kumparan primer dan sekunder. Nah, untuk jumlah kumparan primer, nah itu kita harus sesuaikan dengan kapasitas aki. Nah, kalau misalkan kita aki gunakan yang 12 volt, kan rata-rata kita pergunakan 12 volt ya. Jadi jangan melebihi 200 lilitan ya. Nah, untuk primernya, jadi untuk kawat yang gedenya, jadi jangan melebihi 200 lilitan. Jadi untuk primernya, kalau kita menggunakan untuk aki 12, nah itu salah satunya ya. Karena kalau lebih dari 200, jadi pertama aki akan akan boros, kemudian arus yang dihasilkan juga kurang memuaskan ya. Jadi terlalu banyak jelek gitu, terlalu sedikit juga akan cepat panas seperti itu. Nah, kemudian untuk ukurannya ya, untuk ukuran kerennya tersendiri. Nah, ini tips lagi dari saya buat para pecinta mancing. Nah, untuk ukuran keren, nah jadi seperti ini, kita bisa pergunakan beberapa ukuran. Jadi tergantung ukuran kawat yang akan kita lilit. Nah, pertama, kawat yang kita lilit ini yang bagusnya itu adalah 3 sap. Jadi 3 lapis ya, 3 lapis, jumlahnya kurang dari 200. Bagaimana cara membuat supaya 3 lapis ini kurang dari 200? Kita tinggal membaginya. Jadi seperti ini, kita misalkan akan menggunakan kawat yang berukuran 1 mili ya, 1 mili. Terus juga kita akan melilit sampai 200 dalam 3 sap. Kita tinggal bagi aja. 200 dibagi 3 berapa? Sekitar 70-an ya, 70 kurang ya, sekitar 63 lah, 65. Misalkan 65 ya. Jadi 65 lilitan dalam 1 sap. 65 lilitan ini
dengan kawat yang 1 mili berarti otomatis akan menghasilkan atau akan memakan panjang kern ini 6,5 cm. Nah, dari sana kita bisa ukur ya. Oke, mana meterannya? Nah, jadi untuk kawat yang 1 mili berarti dibutuhkan 6,5 cm untuk kumparan. Nah, jadi otomatis untuk nonjolnya 1 cm ya. Jadi nonjol ke depan 1 cm dari kumparan, kemudian ke belakang 1 cm dari kumparan, tinggal tambah aja. 6,5 ditambah 2 berarti 8,5 cm. Nah, itu untuk kernnya, untuk kern tersendiri ya. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran kawat. Kalau kawat yang akan kita pergunakan sekitar 1,5 mili, ya tinggal kita bagi aja, tinggal kita kali aja. 65 kali 1,5 berarti sekitar 10 sentian. Nah, jadi untuk kumparan tersendiri. Jadi 10 cm ditambah 2 cm sekitar 12 cm. Nah, sudah paham ya untuk masalah ukuran kern. Karena ini juga salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam perakitan penyetruman ikan ya. Jadi kalau kita menggunakan asal, kalau kita buat secara asal aja ya, saya jamin penyetruman Anda akan kurang memuaskan. Nah, kemudian setelah itu ukuran kawat email yang baik dan benar. Nah, seperti tadi saya udah bahas sebelumnya, yaitu sesuaikan dengan perairan kita. Nah, kemudian juga ada nih yang pengen awet untuk aki namun hasilnya memuaskan. Nah, ini ada dua trik dari saya, dua tips dari saya untuk supaya aki awet. Gunakanlah ukuran email primer di bawah 1 mm ke bawah ya. Jadi ukuran primernya maksimal misalkan 1,2 seperti yang saya mau buat, 1,2 ke bawah ya. Jadi itu untuk supaya aki yang kita gunakan tidak boros. Nah, kemudian kalau pengen arusnya kenceng, cuman kita harus juga tambah akinya, ya otomatis ukuran kawatnya juga ditambah ke atas. Karena kenapa? Ukuran kawat ini sangat menentukan voltase yang akan kita dapatkan. Nah, misalkan seperti ini nih, ada jenis setruman ikan, pas dites di lampu terang banget ya, terang banget. Namun pas dites di lapangan, kok ikan malah lari. Nah, itu kan ada salah satu faktor kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ada juga yang di lampu biasa-biasa aja, nggak terlalu terang, cuman pas di lapangan kok ikan langsung geleng-geleng gitu. Nah, ini triknya. Jadi memilih jenis atau memilih ukuran kumparan ini sangat menentukan sekali. Nah, terus juga perbandingan jenis kumparan, jenis kawat email juga ini menentukan sekali. Nah, kalau misalkan kita pergunakan nih ukuran 1 mili, nah ukuran 1 mili kemudian jumlah kumparan kurang dari 200. Nah, untuk sekundernya mohon dicatat ya. Untuk sekundernya saya sarankan dari 0,5 sampai 0,7. Itu supaya awet ya dan juga arusnya kuat. Nah, kemudian juga kalau misalkan untuk di perairan yang dangkal nih, perairan dangkal atau perairan yang payo seperti di rawa-rawa. Nah, sebaiknya kita turunkan ukurannya. Kenapa? Karena nanti arusnya akan terlalu kencang dan takutnya kita yang malah jadi korban. Kita turunkan lagi dan ini akan makin awet. Semakin kecil ukuran kawat, maka akan semakin awet terhadap aki. Namun, nah di sini ya catatannya, semakin kecil kawat, arus yang dihasilkan juga. Nah, itulah. Jadi semakin kecil ya. Kalau voltasenya sih bagus, voltasenya gede, cuman arusnya itu loh. Jadi daya rambatnya itu semakin kecil kawat, daya rambatnya di air itu semakin pendek. Nah, jadi itu bisa dimengerti ya. Jadi kalau misalkan kita pengen penyetruman yang bagus, yang kuat di kedalaman, ya kita pergunakan kawat yang agak gedean. Kenapa? Karena daya rambat kawat yang gede itu lumayan luas penyebarannya. Jadi seperti itu ya untuk pemilihan kawat. Itu tips dari saya sebelum kita perakitan. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Untuk perakitannya nanti akan bertemu di video selanjutnya, tentunya di channel tutorial lengkap. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel tutorial lengkap supaya bisa berbagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, di next video, yaitu perakitan, bagaimana cara merakit yang benar, bagaimana cara membuat kumparan yang benar, bagaimana cara membuat spool yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya bareng channel tutorial lengkap. Dadah.